izin lomba. Nggak ada dengan kecil. Yang satu lomba. Dua. Kan tempat orang tidak ya? Iya. Oke adik-adik, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Belum tahu ya? Oke. Jadi materi kita pada hari ini yaitu kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Nah, sebelum masuk ke materi ini, waktu pertemuan kemarin saya mengajar apa? Ada yang analisis unsur-unsur hadis. Membahas tentang apa sih? Saya tambah sedikit ya. Yang waktu pertemuan kemarin. Jadi di sini kalian mampu menjelaskan kedudukan hadis terhadap Al-Quran, kemudian memahami hubungan Al-Quran dan hadis, kemudian yang ketiga mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jelas? Jelas. Bisa mencapai tujuan pembelajarannya? Bisa. Oke. Lanjut ke materi. Insya Allah ya. Oke baik, kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Jadi hadis memiliki kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber hukum Islam. Kedua, setelah Al-Quran. Maksudnya adik-adik, kan awalnya kita membaca, menghayati isi-isi dari Al-Quran. Nah, jika kita menemukan kalimat-kalimat yang tidak jelas di dalam Al-Quran, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita akan lihat apa? Untuk mencari tahu kalimat-kalimat yang tidak jelas. Melihat kan? Nah, makanya dikatakan bahwa sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran adalah hadis. Kemudian yang kedua, penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya? Iya. Karena di dalam Al-Quran masih ada ayat-ayat yang masih bersifat umum. Oke. Kemudian yang ketiga, pelengkap ajaran yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Contohnya apa? Kemarin sudah dijelaskan. Oke. Kemudian yang terakhir, pedoman dalam menjalankan ajaran Islam sehari-hari. Kan ada hadis-hadis tentang adab sebelum tidur, adab sebelum makan, ya kan? Iya. Jadi hadis itu mengatur kehidupan kita dalam sehari-hari. Oke, lanjut. Oke, adik-adik, kemudian dalil kedudukan hadis. Tentunya ada dalilnya ya. Ya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 80. Ini jelas Arabnya? Jelas. Jelas? Iya. Jelas? Jelas. Boleh baca sama-sama? Boleh. Boleh ya? Agak ini ya. Baca sama-sama ya. Jadi tahu. Alhamdulillah.
telah menaati Allah. dan ajaran dari Rasulullah itu kita kenal dalam bentuk hadis. Ya, di sini terjadi bukti bahwa hadis itu sangat memiliki kedudukan tinggi terhadap menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Oke, sampai situ sudah paham? Paham. Sudah mengerti? Mengerti. Sudah tahu inti dari kedudukan hadis? Iya. Nah, Iya. antara soal sebentar loh. Nah. Oke, baik adik-adik. Mari kita merenungi dulu. Apakah semua perintah dalam Al-Quran sudah dijelaskan secara rinci? Belum. Oke, kita lihat contoh ayat Al-Quran. Tulisan Arabnya kurang jelas ya? Iya. Oke, bisa saya bacakan dan adik-adik kita ya? Bisa? Bisa. Bisa dibaca? Ya, saya bacakan dulu ya. Iya. أعوذ بالله
Seksil masuk rumah sakit loh, kan? Emangnya Seksil sakit apa, Bu? Kata ibunya tadi sih, karena sakit perut loh, Kak. Gara-garanya lupa cuci tangan. Soalnya, ya, dia habis main. Makanya, kakak, adik, kalau mau makan itu, seharusnya kita cuci tangan dulu. Sudah selesai kan makannya? Yuk kita doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Aduh, ibu, perut tadi kok sakit ya? Kok bisa sih, Kak? Kamu tadi waktu makan sudah cuci tangan apa belum? Sudah, Bu. Tapi tadi sebelum cuci tangan, Papa sudah habis udangnya satu. Ya Allah, Kakak. Kan udah ibu kasih tahu tadi buat cuci tangan dulu. Harus panggil ambulans. Ya Allah, Kak. Ini sih celana kamu aja yang susah. Tuh, perut kamu ngawang. Iya. Kakak makannya banyak sih. Oke. Baik, adik-adik, selanjutnya kita akan menonton video terkait dari hadis tentang adab makan dan minum. Hadis adab makan dan minum. Ya pula sabnillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai nak, ucaplah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu serta ambil makanan yang berada di dekatmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sudah kenyang kan? Sudah. Saya bacakan ya. Soalnya boleh? Boleh. Jadi, poin-poin yang tadi sudah dicatat itu juga nantinya dapat nilai. Dan ini soal yang tersendiri juga.
sekian dari adik-adik sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik di kehidupan